Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nico Movie. By the way, apa kabar buat kalian semua yang suka dengan film Jackie Chan? Sudah pasti mendengar namanya saja kalian sudah tidak asing lagi dengan aktor yang satu ini. Karena hampir di semua filmnya selalu menampilkan aksi hebat, keren, dan sangat beradrenalin. Seperti pada kesempatan kali ini Nico Movie akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria tua, tetapi tentunya tidak bisa kita remehkan karena ia bukan sembarang orang tua biasa, melainkan ia adalah seorang mantan pasukan khusus Vietnam yang sudah pensiun dan sudah beralih profesi menjadi pengusaha kecil sebuah restoran Cina di London. Film ini berjudul The Foreigner yang dirilis pada tahun 2017. Untuk bisa tinggal di London, ia pun harus kehilangan keluarganya dan satu-satunya orang yang ikut tinggal bersamanya hanyalah putri tercintanya yang paling ia sayangi. Hingga pada suatu hari kemalangan pun tak terhindarkan. Ia harus kehilangan putri kesayangannya akibat serangan bom di sebuah toko yang dilakukan oleh sekelompok teroris. Pihak kepolisian pun buntu dalam menangani kasus ini dan hanya menduga bahwa aksi teroris ini dilakukan oleh kelompok organisasi pemberontak Republik Irlandia atau yang disingkat sebagai IRA. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anaknya, ia pun hanya ingin mendapatkan keadilan. Hingga pada akhirnya hanya seorang diri, ia pun nekat berniat ingin membalaskan dendamnya untuk mencari pelaku dan dalang di balik semua ini. Akankah seorang pria tua yang sudah berusia 60 tahun ini dengan hanya seorang diri mampu membalaskan dendamnya, mencari dan mengungkap dalang di balik semua ini? Penasaran dong dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah amuk-amukan sampai pengen ikut balas dendam segala, mending kita langsung masuk aja ke channel ini. Seperti biasa, sebagai bentuk dukungan silahkan disubrek aja dulu biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Nico Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana mahasiswa dan mahasiswi yang baru saja pulang ngampus. Terlihat seorang pria yang bernama Kwan yang sudah datang menjemput putrinya yang bernama Fan. Kemudian sebelum pulang ke rumah, Fan bersama Kwan ayahnya yang sudah berencana akan mampir terlebih dahulu pergi menuju ke sebuah toko gaun guna untuk membeli sebuah gaun dikarenakan dalam waktu dekat ini Fan akan menghadiri acara pesta dansa. Namun pada saat Kwan akan memarkirkan mobilnya, tiba-tiba tanpa diduga, tiba-tiba saja sebuah bom meledak. Bisa kita lihat di sini beruntung Kwan masih hidup dan langsung mencari putri kesayangannya. Dan film pun baru dimulai. Di sisi lain terlihat dua orang bule yang sedang menonton sebuah acara berita di televisi. Entah kenapa kelihatannya mereka semua nampak panik setelah melihat acara berita tersebut. Gua mah seperti biasa pura-pura nggak tahu aja. Kembali ke TKP, sejumlah pemadam kebakaran dan tim medis yang sudah datang pun sedang mengevakuasi para korban. Tapi sungguh malang, terlihat Kwan yang sangat terpukul sedang memeluk putri tercintanya Fan yang sudah tewas akibat insiden bom tersebut. Di keesokan harinya datanglah dua orang polisi mendatangi rumah Kwan guna untuk memastikan keadaan Kwan baik-baik saja. Lalu Kwan pun bertanya kepada mereka apakah pihak kepolisian akan menangkap dan menghukum para pelaku. Si Senja pun menjawab tentu jika pihak kepolisian akan segera mencari menangkap para pelaku dan dalang di balik semua ini. Singkat waktu, di hari berikutnya scene beralih ke sebuah kantor polisi. Terlihat Kwan mendatangi kantor polisi. Rupanya Kwan tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh dua orang anggota polisi kemarin yang datang ke rumahnya. Lalu Kwan pun bertemu dan berbincang langsung dengan kepala polisi yang menangani kasus insiden aksi pengeboman terorisme tersebut. Kemudian si Magriba pelakunya adalah anggota organisasi IRA dan mereka adalah orang-orang yang sulit untuk ditangkap, apalagi pihak kepolisian hanya memiliki sedikit bukti saja.
Akhirnya si Maghrib pun meminta agar Kuan bersabar menunggu karena pihak kepolisian membutuhkan waktu. Mendengar akan hal itu, Kuan pun tetap memaksa bagaimanapun caranya pihak kepolisian harus bisa menangkap pelaku yang telah membunuh putrinya. Lalu Kuan pun mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak senilai 20.000 pound sterling dan mengatakan jika dirinya hanya membutuhkan nama para pelaku pengeboman itu. Akan tetapi si Maghrib pun menolak uang tersebut dan mengatakan jika orang-orang ini sangatlah berbahaya. Ini adalah tugas kami, Pak, bukan tugas Bapak, dan sebaiknya Bapak yang sudah sepuh ini sabar aja ya, nunggu di rumah, tidak perlu harus datang setiap hari ke kantor polisi karena akan membuang waktu dan mengganggu kinerja polisi. Bisa kita lihat betapa sombongnya perkataan si Maghrib ini. Belum tahu aja dia kalau sebetulnya Kuan bukan sembarang orang tua biasa. Singkat waktu 3 minggu berlalu setelah penyelidikan, masih saja hanya sedikit petunjuk yang bisa polisi dapatkan. Terlihat Kuan tidak tinggal diam dan terus berusaha dengan cara menggoogling untuk mendapatkan informasi para pelaku pengeboman tersebut. Namun tiba-tiba saja televisi yang menyala menyiarkan sebuah acara berita yang menghadirkan Wakil Perdana Menteri Irlandia. Sekaligus ia adalah seorang mantan ketua kelompok organisasi IRA yang bernama Liam Hennessy guna untuk diwawancara dan dimintai keterangan perihal kejadian pengeboman yang telah terjadi di London. Hennessy pun menjawab jika pengeboman tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan IRA. Setelah melihat dan menyaksikan berita tersebut dirasa mendapatkan petunjuk besar, Kuan pun langsung menghubungi Hennessy. This is Liam Hennessy. Akan tetapi setelah ditanya, tetap saja Hennessy bersikeras menjawab tidak tahu siapa pelaku pengeboman tersebut. Jelas saja Kuan pun tidak percaya dikarenakan Liam Hennessy adalah orang yang sangat berkuasa. Ketika telepon ditutup, akhirnya Kuan yang tak puas pun berencana akan datang seorang diri ke Irlandia untuk bertemu langsung dengan Liam Hennessy dan mencari para pelaku pengeboman tersebut. Lalu Kuan pun langsung prepare dengan perlengkapan seadanya dan berangkat menuju Irlandia. Setibanya di Irlandia, Kuan langsung mendatangi sebuah kantor yang dimana kantor tersebut adalah tempat Liam Hennessy bekerja. Namun kedatangan Kuan disambut tidak ramah oleh anak buah Hennessy dan hanya dianggap orang tua yang mengganggu saja. Tepat pada waktunya kebetulan Hennessy pun muncul langsung dengan Hennessy, akan tetapi sejawab tidak tahu mengenai masalah pengeboman ini. Lalu sebelum pamit, Kuan tidak secara langsung mengancam dan mengatakan kepada Hennessy jika kau akan berubah pikiran. Sungguh luar biasa, Kuan mampu meledakkan toilet hanya dengan menggunakan 2 botol tuak oplosan. Setelah kejadian tersebut, Kuan pun langsung menelpon kembali Hennessy dan mengatakan, "Gimana Ngap, sekarang udah berubah pikiran belum?" Jelas saja mendengar perkataan itu, Hennessy pun marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan langsung menangkap Kuan. Setelah aksi bom pertamanya berhasil, Kuan di kontrakan bedengnya pun langsung membuat persiapan bom untuk aksi berikutnya. Terlihat 2 orang anak buah Hennessy pun panik ketika mengetahui jika di mobilnya ditempeli sebuah bom. Akan tetapi ternyata itu hanya sebuah ancaman dan secari kertas yang bertuliskan names, karena Kuan bersikeras ingin mengetahui nama para pelaku pengeboman tersebut. Lalu secara diam-diam seorang mata-mata botak anak buah Hennessy berhasil menemukan lokasi kontrakan bedeng Kuan dan langsung menelepon rekannya yang sedang bersama Hennessy. Mendengar akan hal itu, Hennessy langsung memerintahkan mereka untuk menangkap Kuan.
Akhirnya Kuan pun berhasil lolos. Setibanya di hadapan Hennessy, mereka pun terlihat babak belur dan dianggap tidak becus. Hennessy yang amuk-amukan pun mengatakan, "Malu-maluin aja lu semua, masa kalian berempat kalah melawan satu orang tua sepuh?" Kembali ke Kuan yang sedang menuju ke mobilnya. Dengan mudahnya si botak yang ketahuan sedang memata-matai pun. Ternyata Kuan sedang mengikuti kemana Hennessy akan pergi. Rupanya terlihat Hennessy masuk ke sebuah restoran yang dimana restoran tersebut adalah Ojon Resto cabang Irlandia. Ternyata Hennessy diam-diam sedang menemui selingkuhannya. Saat Hennessy sedang adu jigong dengan selingkuhannya, Kuan pun langsung memotretnya dan mengancam akan menyebarkannya di medsos. Singkat waktu, terlihat Hennessy dan anak buahnya sedang berada di sebuah villa. Lokasi villa tersebut terletak sangat jauh dari pusat keramaian kota. Rupanya Hennessy yang mulai takut akan teror Kuan pun mencari aman dan sementara waktu akan tinggal di villa ini. Tentu dengan penjagaan yang sangat ketat dari anak buahnya. Akan tetapi Kuan yang sudah prepare dan mengetahui keberadaannya pun langsung OTW menuju lokasi villa tersebut. Setibanya di lokasi ruyuk, Kuan pun terlebih dahulu menghilangkan jejak dan menyembunyikan mobilnya. Dengan menggunakan jurus mengendap-endap, Kuan yang menyelinap secara diam-diam melihat situasi di sekitar villa dijaga ketat oleh para bodyguard Hennessy. Lalu Kuan yang seorang patua pun melancarkan aksinya. Akhirnya bagaikan terkena ledakan 2 ton petasan, gudang villa Hennessy pun bencar. Mendengar suara ledakan yang sangat keras, semua orang pun keluar dan panik. Hennessy memehkan Kuan. Di sisi lain terlihat kembali si bule yang di scene awal tadi sedang merakit sebuah bom. Rupanya merekalah para pelaku yang melakukan pengeboman di London yang mengakibatkan fan putrinya Kuan tewas. Untuk melancarkan aksi terorisme yang kedua, kemudian bom yang sedang mereka rakit itu rencananya akan dimasukkan ke dalam sebuah bus. Kembali ke Hennessy yang akan sarapan pagi bersama istri sekaligus anak buahnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ledakan yang cukup keras. Ternyata salah satu mobil yang digunakan anak buah Hennessy menggeleng bom ranjau yang sudah Kuan buat. Mengetahui akan hal itu, mereka pun mencurigai jika keberadaan Kuan tidak jauh dan sedang bersembunyi di dalam ruyuk. Di sisi lain terlihat seorang pria muda yang bernama Sean mendatangi rumah Hennessy. Sean sendiri adalah keponakannya Hennessy dan sungguh mengejutkan, selama ini rupanya istri Hennessy berselingkuh dengannya. Mengetahui keadaan rumah yang sepi dan hanya ada mereka berdua, akhirnya gejolak getaran gabrut pun tak tertahankan dan sudah menjalar sampai ke dalam Changchut. Tiba-tiba saja Hennessy menelpon Sean. Rupanya Hennessy yang sudah jengkel pun berniat meminta bantuan kepada Sean untuk menangkap Kuan dikarenakan Sean jago apruk-aprukan dan memiliki keahlian pelacak ruyuk. Mau tak mau Sean pun harus segera pergi menuju ke lokasi ruyuk. Singkat waktu, malam pun gelap. Terlihat Hennessy yang sedang berada di dalam villa pun heran karena melihat anjingnya ketika dipanggil diam terus.
Tiba-tiba saja Kuan muncul dan mengatakan jika anjingnya tidak apa-apa. Terlihat menggunakan bom di badannya, Kuan pun mengancam jika sampai ada orang yang masuk maka akan kutekan tombolnya dan kita semua akan mati. Lalu Kuan pun menginterogasi si Hennessy. Who killed my daughter? I'm sorry. I truly don't know yet. Wait. I've set a trap for them when they use... You have one day. Setelah mendapatkan jawaban, Kuan memberikan waktu. Singkat waktu, terlihat kembali si bule dan bondonnya sedang memantau sesuatu. Tanpa diduga, tiba-tiba saja sebuah bus yang di dalamnya banyak orang pun meledak. Di sisi lain terlihat Sean yang sudah datang menemui Hennessy dan akan segera langsung berangkat untuk mencari Kuan menuju ke lokasi Ruyuk. Setibanya di lokasi dengan menggunakan keahlian insting berburunya, Sean pun langsung menyisir area Ruyuk. Ketika sedang menyisir Ruyuk, tiba-tiba saja Hennessy kembali menelpon Sean dan memberitahu jika dirinya sudah berhasil mengetahui para pelaku pengeboman yang menyebabkan putrinya Kuan tewas. Lalu Hennessy pun memberikan semua nama pelaku kepada Sean. Setelah telepon ditutup, Sean pun melanjutkan pencariannya dan berhasil menemukan tempat persembunyiannya Kuan. Tapi tiba-tiba... Kembali malam pun poek. Akhirnya Sean yang sudah kalah dan disandra pun memilih untuk damai dan memberitahukan seluruh nama para pelaku pengeboman kepada Kuan. Singkat cerita, terlihat pihak kepolisian yang sudah mengetahui dan berada di sekitar lokasi apartemen Bedeng sedang memantau para pelaku yang akan mereka tangkap. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, Kuan pun sudah tiba di lokasi dan akan menyamar sebagai tukang servis pipa gas. Tanpa berlama-lama, Kuan pun langsung masuk ke apartemen Bedeng dan mencari kamar mereka. Come down when you're done. This way. Open it up. All right. Sungguh edan, bukan? Kuan, seorang pria tua yang hanya seorang diri, ternyata mampu menghabisi mereka semua. Sebelum akhirnya polisi datang, tentu Kuan sudah cabut duluan. Lalu terlihat si Bondon yang masih hidup pun sedang diinterogasi habis-habisan. Setelah diinterogasi habis-habisan, si Bondon pun mengatakan jika semuanya sudah terlambat karena 9 menit lagi sebuah bom yang berada di dalam laptop dan sudah diselundupkan ke bandara akan meledak. Mendengar akan hal itu, polisi pun langsung menelepon pihak bandara dan memerintahkan untuk segera mencari laptop yang dibawa oleh orang yang bernama Ian Wood. Wood here! Ian Wood! Someone named Ian Wood. That's me. Is that your laptop? Yeah. Beruntung, tepat pada waktunya pihak kepolisian yang berada di bandara pun berhasil menemukan Ian Wood dan berhasil mengamankan bom yang berada pada laptop tersebut. Singkat waktu, scene beralih ke kediaman Hennessy. Tiba-tiba saja Kuan muncul lagi dan menunjukkan kembali foto perselingkuhan Hennessy. Rupanya wanita yang berselingkuh dengan Hennessy adalah si Bondon, pelaku pengeboman. Mau tak mau, Hennessy yang ketahuan bohong pun harus mengklik dan memviralkan dirinya sendiri di medsos. Do it. Di keesokan harinya terlihat Kuan yang sudah kembali terlihat sangat senang. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, menarik, seru, dan sangat keren bukan untuk film yang satu ini?
perjuangan seorang ayah yang sudah tua berumur 60 tahun dan hanya seorang diri pun akhirnya mampu mencari para pelaku pengeboman dan mengungkap dalang di balik semua ini. Hingga pada akhirnya Kwan yang hanya seorang diri pun berhasil membalaskan dendam kematian putri tercintanya. Di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating dengan nilai 7,0 dan menurut Nicole Movie layak diberikan nilai 8,0 dikarenakan film ini sangat layak sekali untuk ditonton dan jalan cerita filmnya pun menarik dan masih masuk akal. Kesimpulan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita sebagai manusia jangan pernah meremehkan sesama manusia lainnya, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu ternyata lebih baik derajatnya daripada kita atau bahkan mungkin lebih sukses dari kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, and see you next video. Bye bye.